Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok EK3 akan mempresentasikan bab 1 kami dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 dengan menggunakan metode Multiplicative Adaptive Regression Spline atau MARS. Berikut merupakan anggota kelompok ekonomi 3. Yang pertama, Mega Amelia dengan NIM 013, yang kedua, Rizky Kurniawan dengan NIM 032, dan yang ketiga, saya sendiri Maulida Audrey dengan NIM 043, dan yang terakhir, Gita Putri dengan NIM 053. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang Coronavirus Disease atau COVID-19 yang sedang terjadi saat ini menjadi tantangan besar bagi seluruh negara di dunia. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk salah satunya yaitu aktivitas ekonomi. Keadaan ini tentunya berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu terhadap keberlangsungan pekerjaan dan penurunan pendapatan pekerja. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penopang kekuatan ekonomi Indonesia. Aktivitas ekonomi Provinsi Jawa Timur menyumbang hampir 15% produk domestik bruto nasional, nomor 2 setelah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menyampaikan per tanggal 29 Mei 2020, jumlah pekerja yang mengalami PHK akibat COVID-19 mencapai 6.900 orang dan sebanyak 34.000 orang dirumahkan dari total 607 perusahaan yang ada di Jawa Timur. Dampak dari pandemi ini berpotensi pada hilangnya lapangan kerja dalam jumlah besar, sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, perekonomian Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,39%. Salah satu penyebab menurunnya kegiatan perekonomian tersebut yaitu angka pengangguran yang tinggi. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2015, angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur menunjukkan angka sebesar 4,47%. Pada tahun 2016, angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur menunjukkan angka sebesar 4,21%. Pada tahun 2017, angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur menunjukkan angka sebesar 4%. Pada tahun 2018, angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur menunjukkan angka sebesar 3,91%, dan pada tahun 2019, angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur menunjukkan angka sebesar 3,82%. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penopang kekuatan ekonomi Indonesia. Aktivitas ekonomi Provinsi Jawa Timur menyumbang hampir 15% PDRB nasional, nomor 2 setelah DKI Jakarta. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, perekonomian Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,39%. Salah satu penyebab menurunnya kegiatan perekonomian yaitu tingkat pengangguran yang tinggi, sehingga menyebabkan pendapatan masyarakat pun menurun. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, akan tetapi pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,02%, yaitu dari 3,82% pada tahun 2019, kemudian menjadi 5,84% di tahun 2020.
Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, mengidentifikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja. Penelitian yang membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka telah banyak dilakukan. Yang pertama, Riza et al. Pada tahun 2015 menyatakan bahwa jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sementara itu, Adinda et al. Pada tahun 2020 telah mengidentifikasi variabel laju pertumbuhan PDRB, upah minimum provinsi, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sebelum adanya pandemi COVID-19, variabel yang memberikan pengaruh besar terhadap pengangguran terbuka adalah upah minimum provinsi. Sedangkan sesudah adanya pandemi COVID-19, variabel yang memberikan pengaruh besar terhadap tingkat pengangguran terbuka adalah indeks pembangunan manusia. Selain itu, Adinda et al. Pada tahun 2020 menyimpulkan bahwa hal tersebut terjadi disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan sulitnya mencari atau bahkan mempertahankan suatu pekerjaan, sehingga nilai indeks pembangunan manusia sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut. Dalam hal ini, variabel yang kami gunakan sebagai variabel prediktor adalah produk domestik regional bruto, kemudian upah minimum kabupaten kota, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan total angkatan kerja. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka dijadikan sebagai variabel respon dengan skala kontinu. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang dianalisis dengan metode Mars. Metode tersebut banyak digunakan seperti pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Sumatera, Miska et al. 2018. Selain itu, metode Mars juga digunakan pada pemodelan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur, Firda Nasuha 2016. Penggunaan metode ini sangat tepat karena variabel respon tingkat pengangguran terbuka pada penelitian ini bersifat kontinu. Hasil penelitian ini akan menunjukkan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka dan dapat mengetahui adanya interaksi antar variabel prediktor X. Selain itu, penelitian ini juga akan menghasilkan model statistika terkait tingkat pengangguran terbuka. Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur tersebut menjadi kebaharuan penelitian ini. Hal tersebut disebabkan pada penelitian sebelumnya, analisis dilakukan pada 34 provinsi di Indonesia. Melalui hasil penelitian ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka tersebut sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai sehingga tingkat pengangguran terbuka khususnya di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur dapat diminimalisir. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mendeskripsikan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Timur menggunakan metode Mars. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan jawaban hasil yang terkait terhadap faktor-faktor pengaruh tingkat pengangguran di Jawa Timur menggunakan metode Mars. Yang kedua, menganalisis pengaruh jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Manfaat penelitian bagi peneliti. Sebagai sarana peneliti untuk menambah ilmu dan wawasan serta mampu mengukur kemampuan atau pengetahuan yang telah dimiliki sekarang, terutama dalam multiplicative additive regression discipline. Menerapkan ilmu statistika ke dalam dunia kerja sesungguhnya, dan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dan perbandingan bagi penelitian lain yang berminat mengembangkan topik bahasan
dan melakukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, bagi pihak pemerintah Jawa Timur, pernyataan ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengetahui indikator-indikator penting yang berhubungan dengan pengaruh-pengaruh tingkat pengangguran di Jawa Timur guna perbaikan kuantitas dan ekonomi masyarakat di Jawa Timur, serta lebih peduli dengan masalah pengangguran masyarakatnya. Sekian presentasi dari kelompok ekonomi 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.